Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya dari kelompok 7, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang matkul JDO dengan judul wawasan kebangsaan. Sebelumnya di sini kami beranggotakan Nataya Sabila Ardian dengan NIM C1C023001, Parasipat Al-Hakim dengan NIM C1C023005, Afif Nur Hidayah dengan NIM C1C023008, Muhammad Rozan Naufal Ardian dengan NIM C1C023011, Amalia Soriha dengan NIM C1C023013, lalu ada Adira Islamia Nalisma dengan NIM J1C023067, Syifa Syahrani Dewi dengan NIM J1C023097, dan yang terakhir Sania Nurkonita dengan NIM J1C023115. Definisi wawasan kebangsaan. Secara harfiah, wawasan kebangsaan terdiri atas dua unsur suku kata, wawasan dan kebangsaan. Menurut KBBI, wawasan memiliki arti hasil mewawas, tinjauan, pandangan, konsepsi, serta cara pandang. Pada KBBI, kebangsaan memiliki arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, perihal bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga suatu negara. Dalam arti lebih luas, wawasan adalah cara pandang yang bersumber pada falsafah hidup suatu bangsa dan merupakan pantulan daripadanya yang berisi dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai aspirasi serta tujuan nasional. Dari definisi tersebut, tampak bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi kesatuan. Lalu yang kedua, memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. Lalu yang ketiga, memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama. Lalu yang keempat, memiliki karakter perangai yang sama dan yang menjadi pribadi dan jati diri. Lalu yang kelima, menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah. Dan yang keenam, terorganisasi dalam suatu pemerintahan berdaulat sehingga mereka itu terikat dalam suatu masyarakat hukum. Keprihatinan dari kalangan cendekiawan. Pertama, ada kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah mendangkal atau terjadi erosi terutama di kalangan generasi muda. Seringkali disebut bahwa sifat telah menggantikan identitas yang memurahkan semuanya kebangsaan. Kedua, ada kekhawatiran ancaman diintegrasi kebangsaan dengan melihat gejala yang terjadi di berbagai negara, terutama kejadian di Uni Soviet dan negara-negara Afrika. Ternyata paham kebangsaan merosot menjadi paham kesukaan. Ketika ada keprihatinan adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup bangsa ke dalam pola pikir yang asing. Peningkatan kualitas pengalaman wawasan kebangsaan. Kesadaran kebangsaan adalah kesadaran yang sangat dinamis. Artinya ia bisa tumbuh dengan mantap jika kondisinya sesuai, tetapi juga bisa merosot jika kondisinya yang mendukungnya tidak dipelihara dengan baik. Walaupun sudah merdeka dari penjajahan asing, namun sejumlah negara di benua Afrika dan Asia seperti Lebanon, Sri Lanka, Kampuchea adalah negara Teluk terlibat dalam perang saudara yang hampir tidak berkeputusan. Faktor penyebabnya antara lain bahwa bangsa-bangsa ini sedang mencari format yang tepat yang mampu memberikan tempat bagi seluruh suku bangsa dan golongan yang merupakan komponen bangsa tersebut. Sampai format tersebut diperoleh, kelihatannya goncangan-goncangan akan terus terjadi. Dimensi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan memiliki 3 dimensi yang harus dihayati seluruhnya agar tumbuh kesadaran berbangsa yang bulat dan utuh. Ketiga dimensi itu adalah 1. Rasa kebangsaan, 2. Paham kebangsaan, 3. Semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan yang merupakan rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah tumbuh karena faktor 1. Persamaan nasib di masa lampau, 2. Persamaan kepentingan hari ini, dan 3. Persamaan aspirasi ke masa datang. Kemudian ada dimensi wawasan kebangsaan. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan. Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukkan kepada negara dan bangsa. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan tersebut,
secara bersama akan menumbuhkan semangat kebangsaan yang merupakan tekad sejati seluruh masyarakat bangsa itu untuk membela dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah wawasan yang memiliki landasan spiritual, moral, dan etik karena itu bersilakan ketuhanan yang Maha Esa. Wawasan kebangsaan di era modern. Perkembangan teknologi di era modern saat ini turut berimbas pula pada konsep wawasan kebangsaan. Globalisasi perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi turut berpengaruh pada konsep kebangsaan di Indonesia. Kecepatan teknologi informasi dan telekomunikasi berimbas pula pada penyebaran berbagai informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Terkait dengan perkembangan teknologi, saat ini yang perlu diwaspadai adalah proxy war atau perang modern. Wawasan kebangsaan di era modern. Proxy war adalah istilah untuk mendefinisikan perang di masa depan yang tidak seperti perang konvensional. Pada proxy war, berbagai ancaman atau serangan dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi sebagai perantara atau mesin perang. Dapat juga dikatakan bahwa proxy war adalah perang yang menggunakan pemain pengganti. Dan globalisasi membawa banyak perubahan terkait dengan jati diri dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan kecerdasan agar dapat bertahan dalam sebuah komunikasi yang sarwa kompetisi dan kolaborasi baru. Masyarakat harus dapat beradaptasi dan bekerja di dalam masyarakat yang dominasi oleh ide flow, yang menjadikan praktik kehidupan dengan ritme, kecepatan berpikir, desakan arus partisipasi yang sama dan juga bekerja sama dalam dinamika persaingan arus gagasan Ludin 2016. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014 dalam diskusi akademik dengan peserta PPRA L2 Lembaga Hanas RI, peserta menyampaikan bahwa pihak asing dapat melancarkan proxy war terhadap Indonesia dalam bentuk berikut. Yang pertama, mendorong pengusaha asing untuk investasi besar-besaran di Indonesia. Lalu yang kedua, menguasai sumber kekayaan alam Indonesia dengan cara yang sistematis. Yang ketiga, negara musuh melalui fakta kerjasama ekonomi menguras sumber kekayaan alam Indonesia. Yang keempat, menciptakan konflik di Indonesia sehingga Indonesia tidak dapat memproduksi barang-barang komoditas. Lalu yang kelima, mengirimkan agen-agen intelijen ke Indonesia untuk menguasai lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ada di Indonesia. Selanjutnya, wawasan kebangsaan di era modern. Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, tanggal 10 Maret 2014. Dalam diskusi akademik, mahasiswa UI menyampaikan bahwa war dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam bentuk berikut. 1. Menjadikan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta sebagai pasar untuk menjual hasil komoditas negara musuh. 2. Menghambat pemangsaan dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Melakukan investasi secara masif ke Indonesia. 4. Melakukan suap dalam kolusi terhadap anggota legislatif Indonesia. 5. Memecah belah dan menghancurkan generasi muda Indonesia melalui adu domba dan budaya asing seperti gaya hidup seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Kesimpulan, wawasan kebangsaan adalah kesadaran akan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, tidak terpengaruh oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Namun, tantangan dari budaya asing dan kurangnya kesadaran generasi muda dapat mengancam wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan memiliki 3 dimensi penting, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Semua dimensi ini harus diterapkan untuk menciptakan kesadaran bangsa yang kuat. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.